La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli faghfir lana ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyakhdurun. Amma ba' ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para jamaah, para santri, wabil khusus santri-santri Pondok Sehat Malomoh yang insya Allah alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tentunya terus memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqomah, nikmat rezeki yang berlimpah ruah, nikmat hajat dikabulkan semua, nikmat hutang yang dilunasi, nikmat yang insya Allah terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tentu kalau kita mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, ya, la ta'udun nikmatallah la tuhsuha. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung-hitung. Maka kalimat yang pantas dan sangat pantas kita ucapkan adalah syukur alhamdulillah. Alhamdulillah.
lillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji-pujian hanya untuk Allah. Segala ungkapan rasa hanya untuk Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Terima kasih ayah bunda yang sudah membersamai Pondok Sehat Malomo. Ya. Tanpa terasa kita sudah masuk di 2 tahun. Itu yang tercatat ya. Sebenarnya bukan 2 tahun. Pondok Sehat Malomo itu udah 5 tahun. Cuma aktif, punya jamaah, punya santri, baru sekitar 3 tahunan. Dan yang terhitung baru 2 tahun. Gitu ya. Nah sehingga insya Allah hari Ahad depan, ya pekan depan ya, tanggal 26, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk mendoakan ya Pondok Sehat Malomo agar terus berkembang pesat, hadir di tengah umat, memberikan setitik cahaya lentera di tengah kegelapan. Ya. Jadi saya mohon doanya ya. Dan kepada jamaah yang sekiranya ada waktu dan ada rezeki untuk ongkos, karena mohon maaf belum bisa saya kasih fasilitas ongkos. Kami undang dengan segala hormat, silahkan datang di hari Ahad besok ya. Bukan besok tapi depan, tanggal 26. Kita akan tasyakuran sekaligus halal bihalal. Ya. Nanti undangannya akan saya share di grup. Ya. Tapi ini sifatnya bukan paksaan, ini sifatnya bukan juga kewajiban, tapi yang wajib adalah mendoakan. Ya. Yang wajib mendoakan. Masya Allah, ada yang dari Kota Mobagu ya. Allahu Akbar, Manado. 4 tahun yang lalu saya ke sana bunda. Ini, Buah Peong Mokodompit. 4 tahun yang lalu saya pernah ke sana. Pakai perahu saya. Bukan pakai perahu, apa sih namanya? Pakai yang ada mesinnya itu. Kalau kita di Jambi itu pompong. Nggak lama langsung ke Bunaken. Ya. Jadi sekali lagi undangan ditujukan kepada seluruh jamaah, para santri ya, yang sekiranya ada waktu dan ada rezeki untuk ongkos, silahkan datang ke Pondok Sehat Malomo di hari Ahad depan tanggal 26. Kita mulai acaranya dari jam 9. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa. Setelah itu baru kita makan-makan, insya Allah. Saya akan siang ya. Saya akan memberikan hidangan untuk kita semua berupa makanan khas Sulawesi. Ya. Kurani mapaseka, coto Makassar, bolu peca, rojo, apalagi tuh, sate, itu memang udah saya niatkan. Ya. Bagi yang ada waktu saja ya. Nanti saya akan beritahu lagi nanti ya. Burongko, ya begitu ya. Terutama rojo itu susah itu. Hanya orang Bugis yang bisa bikin itu. Burobo, rojo, bulu peca, coto Makassar, burasa, itu udah disiapin. Fangji Timang,
Bang Haji Fatima, insya Allah kita akan live streaming, ya, insya Allah. Kati Risala kayaknya enggak Huang, karena apa? Karena agak seneh. Sudah kebanyakan. Ya, iya Bang Haji Sukawati. Kalau doang Kak kasih Bang Haji. Bunda Ani minta doanya ya. Beri kelancaran semua. Dan kita juga insya Allah kalau ada rezekinya nanti dari jamaah, kita akan santunan ke beberapa anak yatim dan ojek pengkolan ya yang ada di seputaran kita. Woi Ibu Eni, tumbuh sama tape. Susah Ibu itu, susah bikin itu. Nah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita terus berdoa, kita terus bersimpuh di hadapan Allah. Jangan ada rasa lelah untuk berdoa. Dan saya minta dukungan doa juga. Kita niatkan ulang tahun depan, milad tahun depan, di tahun 2027 kita akan wisuda akbar, ya. Gitu ya. Insya Allah. Saya sudah mengantongi nama-nama hamba-hamba Allah atau santri-santri kita yang istiqomah tilawatil Quran tengah malam. Ya. Dan mohon doakan ada rezeki tahun depan kita akan lebih besar lagi dan mengundang kepada puluhan bahkan ratusan santri kita yang sudah dianggap lulus sehingga kita adakan wisuda akbar. Mohon doanya ya tahun depan. Kalau untuk tahun ini saya belum berani untuk mengatakan wisuda akbar. Kenapa? Karena saya hitung-hitung tuh belum nyampe 10 orang yang istiqomah 5 juz itu. Ya. Gitu. Pak Deyatno, kalau ada waktu Pak D, monggo ditunggu untuk ngeliput. Ya, sama Bu Karsini ya, bawa istri. Ya. Dari Tangerang itu enggak jauh kok, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membahas terkait dengan sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari kemarin sudah banyak yang menunggu ini. Karomah tilawatil Quran. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan bacaan Alhamdulillah, Hamdalah. Itu cukup ya, 3 hari berturut-turut. Nah sekarang ya mari kita sama-sama fokus untuk memahami ya tilawatil Quran atau qiraatil Quran ya. Gitu ya. Ya yang di Jambi Ibu Kartiwi, Ibu Leli Warti. Siapa lagi yang di Jambi itu? Insya Allah doakan kita akan kurban nanti di Jambi ya. Jadi kepada jamaah saya mengajak kepada jamaah yang ada rezekinya, yuk kita patungan, kita kurban di tempat orang-orang yang betul-betul tidak pernah dan bahkan hanya merasakan daging hanya di saat Hari Raya Idul Adha. Ya, Bu Kartiwi, Bu Leli, insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di Jambi ya. Sama ada beberapa orang yang dari Tungkal ini. Ya, mana yang dari Tungkal nih? Coba. Ya. Nah, kita sih berharap Allah berikan rezeki untuk kita semua supaya bisa ikut merasakan kurban. Sehingga ada iman di situ. Kenapa? Karena kurban tuh ini faktor iman. Ya. Ini faktor iman. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Nah, insya Allah Bu.
Jadi rencana itu untuk kurban, kalau ada rezeki nanti, kalau Allah ngasih rezeki untuk kita semua khusus kurban, kita akan kurban di Jambi satu, di Cianjur satu, sama di eh, Bogor sendiri, di pesantren kita sendiri ya. Ya kono velo fang kasal dalek fang aji. Fang Haji Sukawati, Fang Haji Fatima, ya Fang Haji Sri Asari ya, ya Fang Haji Tati, insya Allah. Nur Hayatun, Jantung Wakia itu gimana? Ikuti nanti jam 5.15 ya. Ya, yang sekarang kita nggak bahas Wakia, yang kita bahas sekarang adalah terkait dengan Al-Quran ya, dan doa nanti ya, Ruqyah. Kalau jam 5.15 itu baru kita bahas terkait dengan Jantung Al-Wakia. Bukan dibahas, tapi praktek langsung. Ya, ikutin aja nanti ya. Pasti ada rezekinya nanti Fang Haji ya. Ini orang tua saya semua nih dari Sulawesi nih, ya Allah sehat semuanya. Fang Haji siapa? Yang di Makassar ini. Ya. Ya Allah. Ya. Banyak yang di rata-rata sih dari Makassar ya. Umah dari Bandung. Ya insya Allah Umah doain aja. Ya insya Allah. Ya. Nur Fang Haji Tari mana Fang Haji Tari? Biasanya ada Fang Haji Tari nih. Ya, Fang Haji Besek Batari. Nah, itu juga santri aktif kita itu, aktif juga itu. Anibade Bone, iya, wah Megatonga kok gila. Ya. Doain aja Umah ya Bandung ya, insya Allah ya. Pak Haji Jarkasi Kalimantan ya, insya Allah doain aja. Nah ini Fang Haji Tari, Fang Haji Batari nih, masya Allah Fang Haji Besek Batari. Ya, Fang Haji Hajra, baru ingat saya. Ya. Fang Haji Besek Batari, boleh kiwajau Fang, boleh sengkang. Lina Said Sopeng ya. Nah, ini saya sih berharap kita-kita nih semua ya. Warisda Wilson, Masya Allah. Ayo sama-sama nanti kalau memang Bapak Ibu tidak mampu untuk ikut kurban utuh, itu kita fasilitasi namanya tarbiyah kurban. Tarbiyah kurban itu belajar berkurban ya, insya Allah ya. Nah, baik. Kita langsung saja. Hari ini saya mukaddimah dulu. Ya. Bekasi mau datang guru insya Allah. Iya, ditunggu. Tanggal 26 ya. Dan mohon konfirmasi agar supaya saya bisa menyiapkan segala sesuatunya. Karena kan yang hadir ini kan ratusan ya. Banyak yang hadir ya. Ratusan orang lah yang hadir. Sehingga bagi santri-santri silakan konfirmasi ke Mbak Marsha nanti ya. Ya, supaya saya bisa catat, oh ini santri kita yang hadir nih. Itu supaya saya juga bisa nyebutnya absen nanti ya. Sambas Kalimantan Barat, masya Allah. Nenek Farida Hussein, alhamdulillah. Bali mana Bali nih? Istiqomah baca Al-Quran adalah salah satu langkah. Ini salah satu ya, bukan hanya satu-satunya, salah satu. Ya, salah satu langkah yang paling mustajab untuk menghadapi hiruk pikuk dunia. Itu mukaddimah saya hari ini. Sembari saya sebut yang sering saya muncul ya. Ibu Nena tanggal 26 hadir ya, panggil teman-teman. Grup-grupnya dipanggil semua ya. Ya, tanggal 26 besok. Gampang Bu, Pak Bu suatu nanti minta aja ke Mbak Marsha, dikasih nanti. Kalau enggak, tinggal searching Mbah
Mbah Gegel di searching aja Pondok Sehat Malomo, gampang ketemu kok itu. Ya, karena cuma satu. Ya, gitu ya. Alhamdulillah kemarin cukup banyak tamu. Pekan lalu juga cukup banyak tamu yang datang langsung berkunjung ke Pondok Sehat Malomo. Pengaji Fatimah. Siapkan aja Bang, insya Allah nanti diundang ya. Kita undang ya nanti ya. Hadir ke Pondok Sehat Malomo. Karena rencana saya itu insya Allah saya akan ngundang 100 santri kita untuk di wisuda akbar. Ini masih ada 1 tahun lagi, makanya doain sehat, panjang umur, banyak rezeki. Karena luar biasa loh ini. Ini adalah pondok pesantren yang online satu-satunya di Indonesia. Ya, siapa ini? Ya, nanti aja Bu, nanti aja. Tahun depan aja kita rame-rame ya, kalau nggak bisa tahun ini. Ya, nanti juga Bu Sri, Bu Wiwi, Bu Sunarsih dari Jawa juga nanti hadir tuh. Ya. Ya. Ciamis, Majalengka aja ke sini Bu. Jangankan Majalengka. Lamongan, Kalimantan, Sulawesi pada ke sini. Samina, nggak bisa Bu, nggak bisa. Sekali duduk 5 juz tuh nggak bisa. Nah, makanya ini kita bahas nih, mohon perhatikan ya, kita bahas nih ya. Jadi begini, ya. Mari sama-sama kita pahami. Kenapa Aris Alwi dakwahnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu ya. Itu saya sampaikan. Kita, waduh ini bahasa kurban lagi nih. Ya, nanti kita bahas Bun ya. Kalau belum akikah boleh kurban boleh. Ya, silahkan. Ya. Nanti kita bahas ya. Nanti setelah Al-Qur'an ini baru kita bahas kurban ya. Jadi saya ingin bahas Al-Qur'an dulu. Hampir semua dakwah saya itu berafiliasinya kemana? Pasti kalau bukan tahajud, tilawah. Tahajud, tilawah, sedekah. Pasti cuma itu 3. Ya. Sebenarnya ayah bunda ada 7 kalau merujuk dari guru saya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Murabi. Allah yarham. 7. Tapi kalau merujuk lagi dari guru mulia saya yang sudah wafat juga Kiai Haji Imam Syamsuddin itu ada 9. Ya. Ibu Lilis, kita nggak ngelihat batas, tapi ngelihat keistiqomahannya. Walaupun baru sebulan, tapi kalau udah istiqomah tiap malam ya, kita panggil. Kita akan wisuda akbar nanti. Ya. Walaupun baru sebulan, tapi istiqomah tiap malam. Ya. Apalagi yang udah 3 tahun. Ya, Masya Allah, ada yang sudah 3 tahun istiqomah. Mana nih Bu Sulis nih? Ibu Sulistiawati nih, ini adalah santri saya yang luar biasa nih. Setoran tiap minggu. Tiap pekan setoran. Ibu Sunarsi. Ini kok Ibu Sunarsi nggak nongol kemana ya? Jember, Jember. Ya. Ya. Ibu Wiwi. Hmm. Hmm. Nah nih, baru muncul nih. Ibu Sulistiawati Madiun ini. Ini santri saya yang benar-benar luar biasa istiqomahnya. Ya. Saya hitung-hitung beliau itu. Ada yang kemarin juga yang sudah nyampe ke saya, sudah khatam 30 kali sejak ngikutin saya. Bahkan ada yang sudah 125 kali.
Ini kan merinding kita ya Bunda. Ya. Ini merinding kita. Allahu Akbar. Ya. Itu ngalahin saya sendiri belum nyampe segitu. Ya. Karena apa? Karena mereka ini udah dapet nikmatnya. Mereka ini udah candu. Ya. Apa kata guru kita Agim kemarin? Ya. Tanda kalau Allah mencintai hambanya. Nah, nih dengerin ini. Tanda kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka digerakkan hatinya untuk selalu beribadah. Cinta ibadah. Itu tanda Allah sudah senang tuh sama kita. Ya. Tapi kalau seandainya ada di antara kita di sini, ya, masih ditutup rasa senangnya, tapi masih ada keterpaksaan, masih ada kayak malesnya, berarti itu masih berjuang. Iya, Brebes. Siapa ini Cigombong? Siapa iki? Nyai Mariati. Ya Ibu hadir aja Bu nanti ya tanggal 26 ya. Cigombong tuh. Dekat berarti. Jadi ketika kita Ibu coba periksa HP-nya Bu, karena ini nggak ada yang komplain, cuma Ibu doang. Berarti kemungkinan HP Ibu. Ya. Kecuali kalau ada yang komplain lebih dari 2 orang baru, berarti alat di saya. Ibu Uswatun. Ya. Jadi kalau ada di antara kita sudah nikmat, ya, pokoknya ibadah itu bukan lagi sebuah keterpaksaan, bukan lagi sebuah beban, bukan lagi sebuah target, tapi kenikmatan. Nah itu berarti Allah udah senang sama kita tuh. Nah gitu ya. Dan salah satu ibadah yang paling nikmat adalah membaca Al-Quran demi Allah. Ayo, saya tantangin sekarang. Ayo, siapa yang saya sebutkan tadi? Ya. Ya. Saya tantangin sekarang. Allahu Akbar. Yang sudah sering baca Al-Quran. Tandanya dari mana tandanya? Ayo, perhatikan. Tandanya kalau Anda tidak baca Al-Quran sehari, ya, enggak nyentuh Al-Quran sehari, itu sedih kita. Ya. Tandanya kalau kita enggak ngaji sehari, kalau kita enggak nyentuh Al-Quran sehari, kayak ada yang kurang. Tuh. Itu tandanya tuh. Ya. Kita nangis. Kita uring-uringan. Ya. Itu tandanya tuh. Dan saya sampai katakan demi Allah, ya. Ya. Itu yang saya rasakan saat ini. Ya. Kalau sehari saya nggak ngaji, sehari saya nggak nyentuh Al-Quran, kayak uring-uringan saya. Ya. Uring-uringan tahu uring-uringan? Oh. Apa itu uring-uringan tuh? Ya, boleh. Kayak ada hutang, Bu Enan, betul. Bu Entin mana Bu Entin? Kayak ada yang ketinggalan, betul. Ya. Ya. Kalau saya bahasanya gini, gelisah. Betul, gelisah. Gelisah kita. Ya. Nggak tenang, betul. Ya. Kayak ada yang kurang, betul. Nah itu kita rasakan itu. Luar biasa itu. Ya. Nah inilah hebatnya Al-Quran. Hanya bacaan, tapi membuat kita jatuh cinta. Ya. Marah-marah nggak jelas.
Ah, ini cakep lagi nih. Marah-marah nggak jelas. Ah, iya. Iya, betul, betul tuh. Nah, kesel, betul Bu Nena, kesel. Ya. Ah, dan macem-macem lah. Tuh, ada juga tuh kepala pusing. Nah, artinya Bapak Ibu ini udah dihipnotis oleh Al-Quran. Artinya kita sudah membuat Allah senang. Nah, itu loh maksudnya. Ya mohon maaf saudara-saudaraku, saya tidak menjustifikasi salah yang di luar sana. Enggak. Karena kan sekarang udah banyak nih di luar sana tuh, oh, maaf, mungkin memperlihatkan kekuatan Al-Quran. Tapi yang saya lihat hanya sekedar menyampaikan. Implementasinya belum ada. Kenapa? Coba, sederhana. Sederhana saja. Tanyakan, sehari berapa juz baca? Itu aja. Ya. Nah, kalau seandainya dia bilang, aduh saya sehari belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Quran. Nah, berarti itu hanya ngomong doang. Nah, itunya alias omdo, ngomong doang. Oh dia pintar tuh ngajakin, ayo kekuatan Al-Quran, kekuatan Al-Quran, kekuatan Al-Quran. Tapi dia nggak ngaji. Banyak di luar sana saya lihat. Ah, gitu ya. Ya, ya. Ya kalau kalau One Day One Juice Bun itu udah berapa waktu saya masih kecil itu udah ada One Day One Juice itu Bu Dela. Ya. Kalau kita kan beda lagi nih. Bukan lagi One Day One Juice. Kalau iya maaf ya, ini jangan sombong ya, bukan sombong. Maaf. Kalau kita ngomongnya gini, ya One Day One Juice mah ya sudah di luar kepala lah. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kita sekarang ini sudah masuk di fase 3 juz satu hari paling dikit. Itu udah luar biasa itu. Ya, sekarang kita target, ini target ya, one day 5 juz. Ya, walaupun ya masih hitungan tangan ya. Belum nyampe 10 orang. Ya. Kalau yang 2 juz, 3 juz itu udah ratusan. Ya, udah ratusan. Ya. Dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya sampai bilang gini, ya Allah, Bubi dan Wulan mana? Ini orang tua kita juga nih, Bubi dan Wulan ini luar biasa ini. Ya, ya Allah, ya Allah. Ya. Nah, ya kalau untuk 3 juz Bun itu rata-rata sih. Kalau untuk 3 juz itu kebanyakan 3 juz ya. Ya, ya. Nggak jadi masalah Bunda, nggak jadi masalah ya. Jangan bersedih hati. Karena gini ya, saya ingin sampaikan, ini banyak yang keliru ini, banyak yang keliru ya. Dianggapnya kalau sudah masuk di pesantren Pondok Sehat Malomo, pesantren online Pondok Sehat Malomo, itu kalau nggak target 5 juz itu nggak boleh. Nggak ada kalimat seperti itu. Justru, dengarkan nih, justru dengan wasilah Bapak Ibu masuk ke Pondok Sehat Malomo, yang tadinya nggak pernah ngaji, jadi rajin ngaji. Kan begitu. Yang tadinya hanya ngaji 1 juz, jadi 2 juz. Ya. Yang tadinya 2 juz, jadi 3 juz. Yang tadinya 3 juz, jadi 4 juz. Yang tadinya 4 juz, jadi 5 juz, dan seterusnya. Itu loh maksudnya. Jadi jangan disalahartikan. Karena saya lihat gini, ada yang japri ke saya, Pak Ustadz, saya keluar grup ya, karena saya belum nyampe 5 juz. Bukan begitu. Ya. Kalau Anda keluar grup atau keluar dari pesantren online, dengan alasan nggak sanggup 5 juz, berarti maksudnya apa? Ya Anda akan ninggalin Al-Quran. Gitu maksudnya kan? Kasihan malah. Toh juga kita menyampaikan 5 juz itu adalah tantangan kita. Itu loh maksudnya, tantangan kita.
Ya, ini jangan sampai begini. Ya, ya. Karena gini, maaf, ada yang keliru juga nih. Ini keliru banget ini. Pak Ustadz, saya belum bisa sholat. Kenapa? Karena dosa saya masih banyak, Ustadz. Saya kan jadi geleng kepala jawabnya. Maksudnya gimana jawabannya nih? Pak Ustadz, saya belum bisa sholat. Kenapa? Karena saya masih banyak dosa. Terus, kan begitu kan? Terus, jadi jawaban saya kan apa? Terus, ya, ya terus, ya saya nggak bisa sholat, Ustaz. Tunggu nanti kalau udah dosa saya berkurang, baru saya sholat. Nah ini adalah pemahaman terbalik. Ya. Ini adalah pemahaman terbalik. Ya, iya kan? Pemahaman terbalik. Nasa deva nasa ule nasa masem pajangi bacok magi nasa megalada mau nasa berdosaku nak. La ilaha illallah. Terus kapan ki mau sholat? Tunggu dosaku berkurang baru kak sholat. Allahu Akbar. Ya, itu terbalik itu Bapak. Terbalik Ikhwan. Justru karena tidak sholat itu bukan mengurangi dosa, malah nambah dosa. Astagfirullahaladzim. Awe Huang Adam pengiatamu Huang. Iya kan? Ini ada kasus nih saya temuin kayak gitu. Ya. Ini gagal paham jadinya. Nah sama halnya dengan Al-Quran ini. Ya. Sama halnya dengan Al-Quran ini banyak saya temukan agak lucu juga. Ya, Pak Ustadz. Ya Allah. Saya nggak bisa ngaji Ustadz. Bukan saya nggak bisa ngaji. Saya nggak mau ngaji Ustadz. Kenapa? Karena saya takut dosa. Kok saya... Kenapa katanya? Saya malah tambah dosa Ustadz kalau ngaji. Ini dari mana rumusnya? Ya. Kalau Anda mengatakan, ini maaf ya, kalau Anda mengatakan gara-gara ngaji Anda berdosa, ini adalah pemahaman yang keliru. Terus maksudnya gimana Ustadz? Ya, ya. Iya kan Bunda? Ini kadang nggak masuk akal kan? Ya. Oke lah kalau urusan sholat tadi, oke. Sekarang ngaji. Ini banyak yang statementnya begini. Pak Ustadz, saya nggak bisa ngaji. Makanya saya nggak mau ngaji. Kenapa? Karena dosa. Tunggu dulu. Waduh, ini makomnya beda. Ada, betul ada. Tapi makomnya beda. Artinya, nih, mohon didengarkan baik-baik. Supaya nggak keliru nih. Yang dianggap berdosa itu adalah orang yang sengaja menyalahkan bacaan Al-Qur'annya. Itu yang berdosa. Itu loh maksudnya. Ya. Itu. Yang berdosa itu adalah yang sengaja menyalahkan bacaan Al-Qur'an. Itu baru berdosa laknatullah itu. Ya. Tapi kalau seandainya orang yang masih belajar kemudian salah, justru itu menjadi asbab Allah berikan anugerah berupa hidayah. Lancar baca Al-Qur'annya, gitu loh pemahamannya. Jangan sampai pemahaman terbalik ini. Saya nggak bisa ngaji Ustadz, makanya saya takut dosa. Ya, oke, saya nggak bisa ngaji Ustadz. Makanya saya nggak mau ngaji karena saya takut dosa. Terbalik, tak balik itu. Ngaji ki supaya tak dingin dosa tak kan begitu. Justru kalau Anda nggak ngaji, nggak belajar ngaji, kapan bisanya? Kan begitu. Mau terus-menerus mengatakan saya nggak bisa ngaji. Ya sampai kapan? Kan begitu. Oleh karenanya saudaraku, ayo. Saya mengajak ini.
Saya mengajak, yuk, 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 yuk. Ya. Jangan ragu. Ya, nggak usah ragu. Bagaimana kalau salah, Ustadz? Yang namanya salah itu manusiawi. Adakah jaminan Aris Alwi ngaji semuanya benar? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Karena kita masih belajar. Dan supaya nggak salah, maka belajar. Kan begitu. Inilah ruangan kita saat ini. Kita lagi belajar ini. Ya. Nanti jam 5.15 kita belajar baca Al-Waqiah. Bukan hanya omong doang. Yo, Al-Quran itu begini, Al-Quran itu hebat, Al-Quran itu begini. Bisa lunas hutang, bisa ini segala macam. Cuma ngomong doang. Di luar sana banyak itu. Ya. Tapi maaf, baca Fatihahnya aja masih amburadul. Ya. Kenapa? Ketahuan ini orang cuma pintar ngomong. Dan nggak pernah ngaji. Itu loh maksudnya. Nah, kalau Pondok Sehat Malomo enggak. Kita enggak menyaring santri yang pintar ngaji jadi santri gitu. Enggak. Ya. Siapa aja Anda, selama Anda mau dibimbing, silahkan masuk. Toh juga enggak ada SPP, enggak ada pendaftaran, enggak ada biaya SKS, apalagi bayar dosen enggak ada. Orang dosennya cuma atu-atunya. Iya. Ya dosennya cuma atu-atunya. Udah gitu saking sibuknya dosennya, ngurusin santri ribuan, akhirnya WA-WA-nya amburadul. Ya habis, ya gimana? Saya punya staff, saya punya anak buah, cuma ya nggak mungkin ngebales hal-hal yang bukan capability-nya. Begitu ya, gratis-gratis. Iya. Allahu Akbar. Nah begitu ya Bunda ya. Ya. Yuk, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya Allah yang berhak dipuji, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda yang sudah memuji saya. Yang berhak dipuji hanya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Yuk, kita berdoa. Saya kadang terharu loh Bun. Kalau sudah ini saking saya sampai bilang gini, kalau saya sekalipun saya sakit, ini saking cintanya saya sama antum semua, saya paksakan untuk liputan. Kenapa? Karena sehari aja nggak ketemu sama Bapak Ibu, kangennya itu udah luar biasa. Artinya kita nih sama-sama kangen dalam kebaikan. Ya. Kita kangen dalam ilmu, kita kangen dalam tahajud, kita kangen dalam tilawatil Quran. Itu udah luar biasa ya Bunda. Saya sampaikan begitu. Ya, sekalipun saya lemah, letih, lesu, ya benar-benar Allahu Akbar. Ya, ini. Makanya Bunda, kalaupun saya sakit itu, saya paksakan itu. Kenapa? Karena kalau nggak ketemu Bapak Ibu itu gimana gitu. Walaupun cuma satu arah. Anda yang bisa ngeliat saya, tapi saya nggak bisa ngeliat Anda. Kalau gitu ya. Yuk kita berdoa ya. Yuk, yuk sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Yuk, kita tundukkan kepala kita kosongkan dunia kita sejenak. Kita akui kalau kita ini pendosa. Kita akui kalau kita ini banyak salah. Kita akui kita ini banyak khilaf. Ya Allah,
Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami hakul yakin ya Allah, Engkau pasti mengangkat, mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau pasti mengampuni segala khilaf yang kami lakukan ya Allah. Kami hakul yakin ya Allah, karena Engkau maha pengampun, Engkau maha penerima taubat ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma gfirlah. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Sampai-sampai kita bingung. Ya Allah, jadikanlah amal-amal soleh kami yang kami lakukan sebagai penyeimbang ya Allah. Sebagai pemberat kebaikan. Sehingga keburukan-keburukan yang kami lakukan sirnah ya Allah. Ya Allah, matikanlah hati kami ya Allah untuk maksiat. Kuncilah hati kami ya Allah untuk maksiat. Butakanlah mata hati kami ya Allah untuk maksiat. Jangan lagi Engkau biarkan kami untuk maksiat ya Allah. Dan maksiat yang paling tinggi derajatnya adalah maksiat meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami terus menjalankan seluruh perintah-Mu ya Allah. Karena maksiat yang paling tertinggi itu ayah bunda adalah maksiat meninggalkan perintah Allah. Sengaja meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan kebaikan, itu adalah maksiat yang paling tertinggi. Ya Allah. Allah Akbar. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Jimil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah. Biqabulid du'ana ya Allah. Qadi hajatina ya Allah. Allahumma gfirlah warhamha wa'afiyah. Allahumma gfirlah warhamha wa'afiyah. Allahumma gfirlah warhamha wa'afiyah wa'afuanha. Khususon ila ruhiman ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin. Khususon Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif. Ustazuna Bagur Sukumpul. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul. Jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo ayah bunda, kita ruqyah. Ingat, siapapun, dimanapun, hakul yakin, Allah akan sembuhkan kita semua. Allah akan angkat penyakit kita semua. Jangan takut, jangan ragu, jangan sungkan. Pasti Allah sehatkan kita. Ya. Dengan segala puji bagi Allah. Hanya semata-mata kami berharap kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Biniatis syifa tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah, sembuhkanlah seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa huwa yahdin walladzi huwa yut'imun wa yasqin. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Wa ayyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yadqa bi khairin fala radda li fadlihi. Allahumma ya syafi, ya ma'afi, ya kafi, makafi, kasya wa kafi ibnu matika. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri waja'il asqan wal junul barsul jisami ma. Seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah. Bihaqqillah birahmati. Minal abdi zalili asyal. Ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu. Rabbi anni massanad durru anta rahmat. Rabbi anni masyanad durru anta Rabbi anni masyanad. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'atuhumullah. Allahumma dafa'ni kulla hamma ghammin kubat. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'. Fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wasami'. Fasayakfikahumullah wasami'. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Durka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya karena budaya. Ratalladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita minta kepada Allah yang berhak segalanya dan Allah lah yang berhak menerima pujian. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Dan pasti Engkau kabulkan segala pinta permohonan kami ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak. Ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina Allahumma inna al-haqqa wal batil batil. Inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama. Wa bil khair ya fattahu faftahu bil huda wal rizqi ya razzaq kulli musahilan. Walamma dakhala min haitsu amruhu bakal insyaallah hajat fina wa qadaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana la tudzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sampaikan. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami hakul yakin ya Allah. Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk ke tanah suci ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna maharja. Ya Allah, kami hakul yakin ya Allah. Engkau berikan kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Jadikan kami hambamu yang miliar dermawan, hartawan dermawan, kaya raya tajir melintir ya Allah. Dan Engkau pasti kabulkan segala hajat, impian, cita-cita kami semua ya Allah. Dan Kau hindarkan kami dari segala mara bahaya, bala, bencana, musibah ya Allah. Kau berikan anak keturunan jodoh pada saudara kami yang belum dikasih. Dan Kau hadirkan pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami ikhtiarkan ya Allah. Yang ada di Pondok Set Molomsan ini ya Allah. Ribuan.
bahkan triliunan angka dari ratusan aset, 800 aset saat ini ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Pasti Engkau berikan kemudahan. Karena Engkau maha baik ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Segala puji bagimu ya Allah. Khususon hajati. Alhamdulillah. Wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah ya Bunda, rangkaian munajat gedor pintu langit telah kita naikkan ya. Insyaallah kita akan sambung nanti jam 5.15 dengan jantung al-waqiah. Mana tadi yang nanya gimana jantung al-waqiah? Ikutin. Ya, ikutin. Jantung al-waqiah jam 5.15. Dan kepada saudara-saudaraku yang ada di daerah Jakarta Timur hari ini, insya Allah saya ada berkesempatan untuk mengisi halal bihalal di Hotel Arion. Yang ada waktu dan ingin bertemu langsung ke saya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa nunggu di lobi aja ya. Bilang aja mau ketemu sama saya. Ya, karena HBH-nya hanya HBH internal. Nah, gitu ya. Allah. Ya. Pengen hamil, pengen anak, udah berapa kali ke guru. Ikutin aja terus nih. Ruqyah gini ikutin terus. Ya. Kan sudah tadi ada disampaikan, ya Allah berikanlah anak keturunan kan. Jodoh. Ya. Gitu ya. Sampai ketemu 5.15. Ya, siapkan diri kita untuk terus dekat dengan Allah. Ingat, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, selesai. Ya. Ya, sehat selalu ya Bu Suci ya, Jogjanji. Masya Allah. Kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak, selesai. Ibu Neng Ika, Masya Allah. Ya, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak istighfar jelang azan ya. Jangan lupa doa-doa, selawat-selawatnya jangan lupa ya.